Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistika Informatika pertemuan 11 tentang uji hipotesis. Nah, di sini kita belajar materinya dulu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di pertemuan 11 ini teman-teman untuk LP atau langkah praktikum dan post-test tidak perlu menggunakan perhitungan secara manual. Jadi langsung menggunakan SPSS dan menganalisis hasil dari output SPSS tersebut. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa teman-teman harus tahu dulu dasar-dasar dari uji hipotesis. Makanya di sini kita di awal akan belajar perhitungan manual dari uji hipotesis meskipun untuk di LP dan post-testnya tidak menggunakan perhitungan manual seperti itu. Nah, jadi yang pertama, A adalah pengantar uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistika untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau hipotesis berdasarkan data sampel. Jadi hipotesis ini adalah dugaan. Belum tentu benar atau tidak, belum tentu diterima atau ditolak seperti itu. Komponen utama dari pengujian hipotesis adalah H0 atau hipotesis 0, merupakan pernyataan awal yang diuji. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif, merupakan pernyataan tandingan. Kemudian alfa atau tingkat signifikasi yang merupakan nilai dari signifikansi yang akan diberikan gitu. Pada umumnya nilainya adalah 0,05. Kemudian ada statistik uji yang merupakan nilai perhitungan menggunakan Z atau T seperti itu. Kemudian ada keputusan. Keputusannya hanya ada dua, diterima atau ditolaknya H0. Apabila H0 diterima, maka H1-nya ditolak. Apabila H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Harus ada salah satu yang diterima dan harus ada salah satu yang ditolak, disertakan dengan lengkap. Seperti itu. H0 ini misalnya adalah saya merasa hari ini sangat dingin. Berarti H1-nya adalah pernyataan tandingan atau negasi dari H0 atau hipotesis 0 tadi. Berarti karena tadi H0 atau hipotesisnya adalah saya merasa bahwa hari ini dingin. Berarti untuk H1-nya sebagai pernyataan tandingan adalah saya merasa bahwa hari ini tidak dingin. Seperti itu. Lalu, untuk poin B, uji hipotesis parameter Mean. Nah, satu pengertian uji hipotesis satu Mean digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata satu populasi sama dengan atau berbeda dari nilai tertentu atau mu 0. Nah, simbol ini yang teman-teman bisa lihat itu adalah mu 0, bacanya mu 0 seperti itu. Jenis uji satu Mean itu ada dua, yaitu uji Z dan uji T. Uji Z atau Z-test dan uji T atau T-test. Kapan kita akan menggunakan dua metode ini? Untuk uji Z atau Z-test itu digunakan ketika kondisi sigma diketahui dan N-nya besar. Seperti itu. N besar itu berarti kalau N lebih dari 100 atau N lebih dari 200 itu silakan menggunakan Z-test. Kemudian uji T atau T-test itu dilakukan dengan kondisi sigma tidak diketahui dan N-nya kecil. Kalau N-nya cuma 10, N-nya cuma 15, N-nya cuma 20, N-nya cuma 25, silakan menggunakan T-test seperti itu. Kemudian yang ketiga, bentuk dari hipotesis ini ada tiga macam. Uji dua arah, uji satu arah kanan, dan uji satu arah kiri. Seperti itu. Yang keempat, rumus uji Mean. Karena tadi ada dua metode, Z-test atau uji Z, dan T-test atau uji T, maka rumusnya pun juga berbeda. Seperti itu. Untuk uji Z, rumusnya adalah Z sama dengan X min mu 0 dibagi sigma dibagi akar dari N. Kemudian untuk uji T, rumusnya adalah T sama dengan X min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Rumusnya tentu saja berbeda. Seperti itu. Harap diperhatikan. Ya, untuk keterangannya ini ya, X adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah Mean hipotesis, sigma adalah standar deviasi populasi, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian kriteria keputusan, p-value kurang dari alpha, maka tolak H0-nya. Kalau p-value-nya lebih dari atau sama dengan alpha, maka diterima H0-nya, seperti itu. Nah, ini untuk
Di kasusnya, sebagai contoh, nanti teman-teman juga mengerjakan di LP dan post test, jadi bisa diperhatikan. Meskipun nanti di LP atau langkah praktikum dan post test teman-teman tidak menggunakan perhitungan manual, tapi ini agar teman-teman paham gitu ya. Kita sama-sama belajar, jadi meskipun tidak menggunakan perhitungan manual nantinya, tapi kami harap di section materi ini teman-teman bisa belajar tentang perhitungan manual seperti itu. Contoh kasus, seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar 1.100. Berarti ada seorang pengusaha, dia mempunyai opini bahwa rata-rata penjualan per hari dari karyawan-karyawan ini adalah sebesar 1.100. Maka ini disebut dengan H0 atau hipotesis awal ya. Dengan alternatif tidak sama dengan itu, berarti ini H1-nya. Alternatif tidak sama dengan itu berarti nanti kalimatnya adalah bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya tidak sebesar 1.100 gitu. Untuk maksud pengujian pendapatnya, pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap 20 orang karyawannya yang dipilih secara acak, berarti N sama dengan 20. Dengan menggunakan alfanya diketahui 0,05. Ujilah pendapat tersebut dan berikanlah analisa Anda. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel 11.1. Nah, ini ada 20 nama dari yang dia wawancara dengan menyebutkan penjualan dalam rupiah. Seperti itu, ada 20 data, N sama dengan 20. Nah, kita analisis dulu, apakah kita akan menggunakan uji Z atau menggunakan uji T. Di sini jelas kita akan menggunakan uji T atau T-test. Kenapa? Karena kalau dilihat dari N-nya itu kecil, cuma 20, makanya kita pakainya T-test. Kemudian didukung bahwa di sini tidak menyebutkan nilai dari sigmanya. Di sini hanya menuliskan nilai dari alfanya sama dengan 0,05, tetapi sigmanya tidak diketahui. Makanya syarat-syarat untuk menggunakan T-test atau uji T itu terpenuhi, bahwa N-nya kecil dan sigmanya tidak diketahui ya. Ini jangan salah bahwa ini bukan sigma, tapi ini adalah alfa ya, gitu. Lalu ini cukup tahu aja, tidak perlu diimplementasikan di LP dan post test sekali lagi. Oke. Nah, perhitungan manual diketahui bahwa mu 0 atau hipotesis dari si Bapak pengusaha ini menyatakan bahwa rata-rata penjualan karyawan-karyawannya adalah 1.100 ya. Makanya di sini ditulis mu 0 sama dengan 1.100. N sama dengan 20 karena tadi yang diwawancari ada 20 karyawan. Sigma ini alfa ya, sekali lagi sama dengan 0,05. Nah, pertama menentukan hipotesa dulu. H0 sama dengan mu sama dengan mu 0. Hipotesa 1 sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. Menghitung statistik sampel, karena di soal belum ada rata-rata dan standar deviasi, maka kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk rata-rata di semua nilai setiap baris itu dijumlahkan, kemudian dibagi dari N. N-nya tadi 20 ya, maka dapatlah 19.180 dibagi 20 dapat 959, maka rata-ratanya adalah 959. Kemudian menghitung standar deviasi S sama dengan sum dari X dikurangi X yang ada stripnya ya, itu dikuadratkan dibagi N-1. Nah, X ini apa? X ini adalah 19.180 jumlah dari semua data per baris ya. Kan tadi di tabel itu kalau kita lihat ada 20 data. 1.000 ditambah 1.980 ditambah 880 ditambah 970 dan seterusnya sampai 990 seperti itu. Oke, itu dijumlahkan semua maka akan mendapat nilai 19.180 gitu. Nah, kemudian dioperasikan saja, disubstitusi dulu tentunya N tadi 20 dikurangi 1 berarti 19 seperti itu. Nah, ketemu hasil 115,85. Nah, kemudian menentukan daerah kritis. Karena hanya ada satu sampel, maka memakai rumus T-tabel. Kita menggunakannya T. Ya, ini rumusnya adalah ini. Alfa, N-1. Berarti alfanya tadi berapa, teman-teman? 0,5, N-nya tadi berapa? 20. 20 dikurangi 1 berarti T-tabelnya adalah 0,05,19. Nah, kenapa di sini bisa menyatakan bahwa 2.093? Nah, ini karena kita lihat di tabel T. Nah, ini sudah ada ketentuannya ya.
Kita cara menganalisisnya adalah dari sini. Dari two tails ya. Kita menggunakan yang two tails. Jadi dicari two tails-nya tadi 0,05 dulu ya di sini berarti 0,05 ya. Diperhatikan tidak pakai yang one tail. Pakainya two tails ya. Yang 0,05. Kemudian tadi koma 19 kita cari ke bawah 19. Nah, ini ya. DF-nya 19, maka ditarik ketemulah 2,093. Seperti itu ya. Nah, lalu kita bisa menentukan bahwa daerah kritisnya adalah bahwa penerimaan di antara min 2,093 dan 2,093. Seperti itu. Ini digunakan apabila kita menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak menggunakan hasil dari nilai T-nya. Sementara nanti di SPSS kita menganalisis langsung menggunakan nilai sig-nya. Sig to tail yang kita bandingkan dengan nilai si alfa. Seperti itu. Menghitung nilai T. Nah, T hitung ini untuk menentukan apakah H0-nya diterima atau ditolak itu dari rumus ini. T hitung sama dengan X min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Nah, jadi disubstitusi. 959 dikurangi 1100 dibagi 115,85 dibagi akar 20. T hitungnya adalah min 141 dibagi 25,90. Dapat T hitung sama dengan min 5,44. Nah, kesimpulannya bahwa hasil uji T1 sampel menggunakan nilai T hitung sebesar min 5,44 yang berada di daerah kritis sehingga H0-nya ditolak. Artinya, rata-rata penjualan per hari karyawan tidak sama dengan 1.100 atau cenderung lebih rendah. Seperti itu. Harus menyatakan dengan jelas kesimpulannya. Apakah H0 ditolak atau H0-nya diterima, kemudian H1-nya bagaimana? Disertakan. Kalau H0 ditolak, H1 diterima. Kalau H0-nya diterima, H1-nya seperti itu ya. Pokoknya kebalikannya gitu. Nah, di sini juga harus ada kalimat penegasnya bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan tidak sama dengan 1.100 dan cenderung lebih rendah. Kenapa ada tidak samanya, Kak? Karena H0-nya ditolak yang menyatakan bahwa dia itu sama dengan 1.100. Seperti itu. Paham? Oke, itu untuk menentukan secara nilai T-nya. Kemudian bagaimana untuk SPSS-nya, Kak? Nah, seperti biasa, kalau di SPSS, kalian ke variable view dulu. Tidak akan bisa isi data view kalau teman-teman belum isi variable view. Di sini, kita ada dua variabel. Kenapa dua variabel, Kak? Karena tadi kita lihat lagi di contoh soalnya. Ya, kita kembali ke contoh soal. Nah, contoh soal ini ada dua kolom atau dua variabel. Maka kita di SPSS-nya silakan memasukkan dua variabel sekaligus. Nama dan penjualan gitu. Sesuaikan dengan tabelnya, tabel datanya. Ada berapa kolom? Biasanya memang ada dua kolom saja ya. Kalau misalnya ada tiga kolom, paling itu kolom yang pertama adalah nomor. Tidak usah dituliskan di variable view karena tidak penting. Itu hanya penanda urutan nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu dituliskan seperti itu. Nah, nama tipe datanya adalah string. Width-nya 10, desimalnya 0. Untuk align-nya left, ini bebas ya kalau align. Measure-nya yang penting nominal. Untuk tipe data string, maka measure-nya adalah nominal. Kemudian untuk variabel penjualan, tipe datanya adalah numerik. Wajib numerik, karena SPSS tidak bisa memproses semua variabel dengan tipe data selain numerik. Jadi teman-teman harus ya variabel yang kira-kira akan diproses, akan dipindahkan ke kotak variabel, maka itu harus tipe datanya numerik seperti itu. Width-nya 8, desimalnya 0 ya. Kemudian align-nya right ini bebas ya kalau align. Measure-nya scale. Pokoknya kalau tipe datanya numerik, maka measure-nya harus scale gitu. Paham? Karena kemarin banyak sekali dari teman-teman praktikan itu yang di variable view-nya justru semuanya dikasih tipe data string, jelas itu tidak akan bisa memunculkan hasil karena SPSS tidak bisa memproses tipe data string seperti itu. Harap diingat ya, SPSS hanya bisa memproses tipe data numerik, measure-nya yang scale gitu. Diperhatikan measure-nya juga. Lalu ke data view, teman-teman silakan diisikan seperti ini. Lengkap seperti yang ada di soal, tidak boleh berbeda. Kalau teman-teman typo satu baris aja, nanti pasti hasilnya berbeda. Misalnya Aan ini teman-teman tulis 1100 karena typo, pasti hasilnya akan berbeda. Karena typo.
ya, satu baris aja kalian typo, maka akan berbeda hasilnya. Tidak usah bingung, kok saya beda, dicek kembali lagi di data view-nya, apakah sudah sama dengan yang ada di soal, gitu. Kalau sudah, teman-teman ke menu Analyze ya. Di Analyze ini ada submenu Compare Means. Nah, di Compare Means sendiri ada submenunya lagi ya. Teman-teman silakan ke one sample t-test karena setelah kita analisis tadi datanya cuma sedikit, n sama dengan 20, kemudian nilai sigmanya tidak ditentukan, hanya nilai alfanya 0,05, maka kita pakainya one sample t-test. Kita klik satu kali. Nah, di sini ada variabel penjualan saja. Kenapa variabel nama tidak ada, Kak? Ya karena dia tipe datanya string, tidak bisa ditaruh di sini ya. Pokoknya SPSS hanya bisa memproses data-data atau variabel-variabel dengan tipe data numerik. Nah, silakan dipindahkan menggunakan arrow yang ada di sini ke tabel atau ke kotak tes variabel ya. Nah, dipindahkan. Kemudian di bagian sini ada test value, diisi apa Kak? Nah ini kita lihat ke soalnya. Tadi si pengusaha ini berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar 1.100. Berarti itu adalah H0-nya atau hipotesis awalnya. Ya, yang dia yakini saat itu adalah 1.100 si pengusaha ini, seperti itu. Berarti di test value kalian berikan nilai 1.100 itu. Pokoknya disesuaikan dengan soalnya. Di soalnya itu H0-nya berapa? Maka yang ditulis di test value adalah H0-nya. Seperti itu. Lalu ke option. Nah, di option ini ada confidence interval yang harus kalian isi. Diisi apa? Nah, diperhatikan dulu. Di sini tadi menyatakan bahwa alfanya sama dengan 0,05. Alfa 0,05. Maka confidence interval yang di sini adalah 100 dikurangi 0,05. 100 dikurangi 0,5, 100 dikurangi 0,05 ya adalah 95 gitu. Bukan 0,5 ya. 0,5 dengan 0,05 itu sangat berbeda. Kalau 100 dikurangi 0,5 berarti jawabannya adalah 50%. Tapi kalau 100 dikurangi 0,05 jawabannya adalah 95%. Nah, ini diingat berdasarkan alfa yang tertera di soal. Kalau nanti di soal ada alfa sama dengan 0,10 atau 0,1, maka kalian ikuti saja yang di SPSS bagian confidence interval dikurangi dengan nilai si alfa itu. Misalnya tadi 0,1 alfanya, berarti 100 dikurangi 0,1 yang kalian tulis di sini adalah 90%. Seperti itu ya. Kalau udah silakan diklik continue. Nah, kalau udah diklik OK. Nah, akan keluar outputnya di sini. Di sini sig to-tailed-nya 0,000. Oke, berarti kita cek lagi. Dicek lagi apakah kita tadi sudah betul. Karena harusnya tidak segitu ya. Kita tuliskan dulu. Kita lihat. Di sini masih 0,0 ya. Oke, nah teman-teman setelah aku analisis lagi memang hasilnya 0,00 ya untuk studi kasus contoh tes value yang lain itu nanti dia menghasilkan tidak 0,00. Nah, jadi untuk kasus sesuai dengan studi kasus itu adalah memang hasilnya kalau kita lihat di output adalah 0,000 gitu. Tidak apa-apa karena memang hasil nyatanya seperti itu. Tapi setelah aku analisis ya dari one sample statistik juga akhirnya
20, berarti semuanya berhasil terproses gitu. Terus mainnya 959 itu sama dengan hasil manualnya. Standard deviation 115 itu juga sama dengan perhitungan manual. Standard error mean itu 25,904 juga sama dengan perhitungan manual. Kemudian di tabel one sample test, nah di sini juga sudah betul ya untuk tes value-nya 1100. Nah, kemudian untuk DF-nya tuh 19, betul sesuai dengan yang tadi kita analisis menggunakan tabel di manual. Nah, di sini nanti teman-teman analisisnya berdasarkan nilai dari seek to tail. Nah, yang ini di tabel one sample test itu ada seek to tail. Nah, di situ adalah hasil yang harus kalian bandingkan dengan si alfanya. Seek-nya adalah 0,000. Nah, 0,000 ini dibandingkan dengan si alfanya. Tadi alfanya adalah 0,05, maka 0,000 adalah kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman itu alfanya 0,01, maka dibandingkannya dengan 0,01. Misalnya alfanya 0,01, maka signya misalnya 0,000, maka dibandingkan dengan si 0,001 ini tadi, karena tergantung alfanya yang kalian bandingkan. Nanti silakan dicermati lagi nilai dari alfa di soalnya karena beda-beda, ada yang 0,05, ada yang tidak 0,05. Disesuaikan, jangan salah membandingkan dengan alfa gitu ya. Kalau kurang dari alfanya maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Tapi kalau lebih dari atau sama dengan alfanya maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Seperti itu. Nah, untuk pengujian ini ya, misalnya teman-teman kepo nih gimana hasilnya kalau tidak 0,00, ya sudah di sini misalnya kita kasih 1020 deh, 1020 hasilnya jadi berapa Kak gitu kan. Nah, coba kita lihat hasilnya berapa. Nah, ini di outputnya nanti akan muncul juga. Nah, ini ya 0,029 ya. Itu tergantung test value yang kalian masukkan berapa. Ini berhasil ya. Sig totalnya tidak 0 tapi 0,029. Itu dibandingkan dengan alfanya 0,05. Apakah 0,029 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Seperti itu. Tapi tidak perlu manual ya teman-teman. Nah, segitu aja untuk materi. Nanti teman-teman mengerjakan langkah praktikum dan juga post-test itu tanpa menggunakan perhitungan manual. Silakan dikerjakan sesuai dengan soal yang tertera di soal tersebut. Misalnya untuk langkah praktikum, di situ ada perintah untuk teman-teman tentu saja nanti setiap langkah praktikum di screenshot, kemudian diberikan penjelasan seperti itu. Penjelasannya singkat-singkat aja. Nih, misalnya pertanyaan nomor 1, berdasarkan uji kasus 1, jenis metode uji apa yang digunakan silakan dijawab menggunakan T atau menggunakan Z-test. Kemudian nomor 2, jelaskan langkah-langkah penyelesaian kasus 1 dengan menggunakan SPSS. Silahkan di screenshot kemudian dijelaskan secara singkat. Lalu, lakukan pengolahan data pada kasus 1. Silahkan di screenshot hasilnya saja, outputnya gitu. Yang nomor 2 itu screenshot langkah-langkah per step by step beserta penjelasannya. Di setiap satu screenshot kalian taruh penjelasannya secara singkat saja. Kemudian yang nomor 3 itu adalah screenshot bagian outputnya di tabel one sample T-nya tadi gitu. Yang ada sig-nya, nilai sig-nya berapa itu silahkan di SS. Lalu yang nomor 4, dianalisa dan membuat kesimpulan analisanya yaitu tadi lebih besar atau lebih kecil gitu. H0-nya diterima atau H0-nya ditolak seperti itu. Lalu kesimpulannya itu adalah pernyataan penegasan, misalnya bahwa rata-rata penjualan karyawan-karyawannya tidak sama dengan 1.100 misalnya gitu. Kalau misalnya H0-nya ditolak. Nah, seperti itu aja. Nah, di sini juga ada panduannya kalau misalnya bingung membaca soal yang ada di sini ya. Silakan nanti dibaca sendiri dan dipahami seperti itu. Untuk post test juga sama, tidak perlu manual, langsung SPSS dan penjelasannya saja sesuai dengan soalnya. Ya, jadi atasnya laprak, bawahnya post test. Jangan lupa nim sama nama. Instruksi semua sudah ada di Google Form. Sekian, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.